kita lanjut ke contoh variasi yang ketiga. Nih ya, sebuah benda mula-mula diam, tiba-tiba pecah menjadi dua bagian yang bermassa M1 dan M2 yang saling bergerak berlawanan. Saling berlawanan berarti satu ke kanan, satu ke kiri. Jika E adalah energi kinetik total kedua pecahan, maka energi kinetik pecahan M2 adalah berapa? Nah, nyatakan dalam variabel-variabel yang diketahui. Jadi, variabelnya nanti harus muncul M1, M2, dan E. Jadi, kalau kita bayangkan, ini mula-mula bendanya bermassa M, kita misalkan massanya M, lalu tiba-tiba meledak. Nah, meledak menjadi dua bagian. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kita misalkan ledakan pertama massanya M1 bergerak ke kiri dengan kecepatan V1. Ledakan kedua atau pecahan kedua itu adalah massanya M2 bergerak ke kanan. Nah, jadi ingat ya, di dalam konsep tumbukan ataupun konsep ledakan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi nanti di sini harus kita hubungkan ke momentum. Lalu karena ada energi, di sini juga akan terjadi konservasi atau hukum kekekalan energi. Jadi energi kinetik sebelum meledak harus sama dengan energi kinetik setelah meledak. Oke, jadi pertama momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Nah, sebelum, karena ini mula-mula diam, berarti momentumnya pasti sama dengan 0. Karena apa? Karena momentum itu dipengaruhi oleh kecepatan. Kalau kecepatannya 0, otomatis momentumnya 0. Berarti M kali V sama dengan M2 kali V2. Coba perhatikan, ini kenapa minus? Karena M1-nya kan ke kiri, berarti ini negatif. Harusnya ini kan tambah. Tapi karena kecepatannya ke kiri, berarti momentumnya negatif, berarti ini kurang. Nah, ini pasti 0, momentum sebelum berarti 0 sama dengan ini. Nah, karena di sini yang ditanya adalah energi kinetik M2, maka dari persamaan ini, biar cepat nanti ke dalam perhitungan, kita cari nilai dari V1. Sehingga nanti ketika kita substitusi ke hukum kekekalan energi kinetik, maka variabel kita tinggal dalam bentuk variabel 2. Kan itu yang mau kita cari, karena ditanya energi kinetik pecahan M2. Maka kalau kita cari V1 itu menjadi M2 kali V2 dibagi M1. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Lalu setelah dari sini, karena dikasih tahu energinya, maka di sini energinya juga akan tetap. Energi kinetik sebelum meledak sama dengan energi kinetik setelah meledak. Berarti dia seperti ini. Energi sebelum itu adalah E. Nih, lihat. Jika E adalah energi kinetik total. Nah, berarti energi sebelumnya adalah E. Energi kinetik sesudah karena ada 2, berarti EK1 tambah EK2. Nah, energi kinetik itu adalah besaran skalar, jadi nggak peduli arah, jadi langsung tambahkan aja. Mau ke kiri, mau ke kanan, tetap tambah ya. Maka ini menjadi setengah M1 kali V1 kuadrat ditambah EK2, ini mau kita cari. Nah, V1 ini, kita masukkan ke sini. Maka kalau kita masukkan, dia jadi seperti ini. E sama dengan setengah M1 kali M2 kali V2 per M1 kuadrat ditambah EK2. Nah, ini kan bisa kita bawa ke dalam EK2. Ingat, EK2 itu rumusnya apa? Setengah M2 kali V2 kuadrat. Maka kalau kita keluarkan M2 sama V2 kuadratnya, maka dia jadi seperti ini. E sama dengan setengah M2 kali V2 kuadrat. Sisanya apa? Karena di sini ada M, ini kan harusnya M2 kuadrat. Udah kita ambil 1 ke depan, berarti tinggal 1. Ini kan M1 kuadrat. Ini habis ke sini, berarti tinggal M1. Nah, berarti ini kan EK2. Berarti dia menjadi E sama dengan EK2 kali M2 per M1 tambah EK2. Nah, tarik EK2-nya ke depan, berarti dia EK2 dibuka kurung M2 tambah dibagi M1 tambah 1. Maka dapat EK2-nya menjadi ini. Ya kan? Ini tinggal bagikan aja, ini dibagi ini. Nah, atau kalau kita sederhanakan, ini atas bawah kita kali dengan M1, E kali M1 ini ya. Ini kali M1 berarti tinggal M2. Ini kali M1 jadi M1. Berarti hasilnya M1 dibagi M2 tambah M1 kali E. Maka udah pas jawabannya kan dinyatakan dalam variabel yang diketahui. Nah, itu dia. Jadi soal ini sekali lagi, hukum kekekalan momentum itu bukan hanya berlaku untuk tumbukan. Pada konsep atau proses peledakan suatu benda itu juga selalu berlaku. Oke? Nah, itu contoh yang ketiga. Sekarang kita lihat contoh keempat. A dan B berturut-turut bermassa 3 kg dan 4 kg di atas lantai kasar dengan koefisien gesek sama, yaitu mu sama dengan 2/7. Bergerak saling mendekat sehingga terjadi tumbukan yang tidak lenting sempurna, artinya tidak lenting sama sekali. Nah, pada saat awal tumbukan, A berkelajuan 12 dan B berkelajuan 2. Setelah akhir tumbukan hingga berhenti, A dan B menempuh jarak berapa? Oke, jadi soal ini pasti menggunakan hukum kekekalan momentum karena terjadi tumbukan dan tumbukannya tidak lenting sama sekali. Coba kita gambarkan keadaannya. Misalnya ini bidang datarnya. Nah, ini misalnya massa si A-nya bergerak ke kanan kita misalkan, karena ini kan saling mendekat.
berarti satu ke kanan, satu ke kiri. Dia ke kanan, berarti kecepatannya positif. Ini massa B-nya, kita misalkan ke kiri, kecepatannya negatif, 2 ya, karena ke kiri. Nah, karena dia setelah bertumbukan, karena dia tidak landing sama sekali, maka mereka akan bergerak saling mendekat. Logikanya ini bergerak kemana? Karena ini kecepatan lebih besar, jauh lebih besar, 12 ke 2. Berarti otomatis nanti ini pasti bergerak ke arah kanan. Nah, kita misalkan kecepatannya V-aksen. Nah, karena ada gaya gesek, karena dia bergerak ke kanan, maka gaya geseknya nanti akan arahnya ke kiri. Nah, artinya apa? Lama-kelamaan, benda ini akan berhenti. Karena ditahan oleh gaya gesek ini. Tetapi apakah langsung berhenti? Tidak. Ya, ingat, konsep gaya gesek itu mengurangi. Jadi lama-kelamaan, ini terus bergerak, sampai akhirnya di sini kita misalkan, V-nya menjadi 0. Jadi berhenti di sini. Maka yang ditanya berapa jaraknya nih? Nah, ini yang ditanya S-nya. Oke, coba kita gunakan hukum kalam momentum ini, momentum sebelum ditambah momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Ini tinggal masukkan aja, ya. Ini sekali lagi kenapa minus? Karena kita misalkan ini ke kiri, ya. Ini berarti minus. Ini tambahkan massanya, karena setelah tumbukan kan mereka bergerak bersama-sama, berarti V-aksennya sama. Berarti ini menjadi 36 kurang 8 ya. Nah, ini 7, berarti dapat V-aksennya adalah 4. Jadi perhatikan, V-aksennya kan positif. Artinya apa? Setelah tumbukan, kedua benda ini bergerak ke kanan karena positif. Karena arah ke kanan tadi kita buat arah positif. Ya kan? Kalau misalnya ini kan negatif 4, berarti setelah tumbukan kemana bergerak? Ke kiri. Ya kan? Nah, itu harus diperhatikan arahnya. Nah, setelah arah V-aksennya gimana kerjanya? Coba kita tinjau gerak setelah tumbukan. Setelah tumbukan berarti berlaku konsep ini. Usaha menggerakkan benda ini dari sini sampai ke sini itu kan berubah menjadi energi kinetik, atau energi kinetiknya berubah menjadi usaha. Usaha oleh gaya gesek itu berubah menjadi energi kinetiknya, ya kan? Maka kalau kita masukkan usaha itu rumusnya apa? Gaya kali jarak. Gaya yang bekerja kan hanya gaya gesek, dan dia melawan arah gerak, berarti dia minus setengah M VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Ingat, delta EK itu setengah M buka kurung VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Ya, bukan setengah M kali VT kurang V0 kuadrat. Salah. Dia kuadratnya satu-satu ini. Oke, kita masukkan gaya gesek mu kali gaya normal kali S. Nah, VT-nya di sini berapa? Pasti 0. Ini 0. Oke, maka V-aksennya itu adalah V0-nya. Nah, ini sini. Nih, maka kalau kita masukkan N-nya adalah M kali G, minusnya coret, M-nya coret, maka dapat nilai S-nya menjadi ini 4,8 meter. Bisa ya? Nih, gampang ya, nilai matematik. Baik, sekarang kita lanjut soal yang terakhir, nomor 5. Sebuah bola besi bermassa 2 kg digantung seperti gambar, panjang tali 45. Pada dasar lintasan bola tersebut menumbuk sebuah balok bermassa 4 kg. Jika koefisien gesek kinetik antara lantai dan balok 0,3 dan tumbukan bersifat lenting sempurna, berapa meterkah jarak yang ditempuh balok setelah ditumbuk oleh bola? Berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Ini bolanya, ini baloknya. Jadi yang kita tinjau di sini adalah baloknya aja nanti. Kenapa? Karena baloknya itu yang bergerak ke kanan. Bolanya kemana? Kita nggak tahu. Nanti kita hitung berapa. Nggak usah kita hitung karena dalam soal ini nggak perlu diperhitungkan. Karena yang mau kita lihat adalah jarak yang ditempuh baloknya. Nah, misalnya setelah ditumbuk, baloknya jadi bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Jadi V1 itu bola besinya, V2-nya adalah baloknya. Jadi V2 aksen itu kecepatan balok setelah tumbukan. Nah, berarti ke kiri ada gaya gesek. Nah, karena ada gaya gesek, lama-kelamaan ini pasti akan berhenti atau kecepatannya makin kecil. Hingga akhirnya V-nya jadi 0. Kita anggap di sini V-nya jadi 0. Maka yang ditanya adalah jarak ini. Oke, kita gunakan dulu ukur kekalan momentum atau kecepatan bola besi ini menumbuk ini. Itu berapa? Maka kalau kita masukkan, itu adalah akar 2GH. Dia seolah-olah gerak jatuh bebas. Oke, dapat. Lalu gunakan hukum kekalan momentum seperti biasa ini. Nih, udah tahu ya. Ini 0 karena belum-belum baloknya diam. Ini persamaan 1. Karena dia tumbukan lenting sempurna, maka gunakan koefisien restitusi ini. Oke, ini sudah bisa ya. Lalu masukkan angka-angkanya, maka dapat persamaan yang kedua ini. Ini kamu substitusi atau eliminasi. Nah, kalau kamu substitusi, ini masukkan ke sini, dapat ini, maka dapat V2 aksennya adalah, nih, V2 aksennya menjadi 2 meter per sekon. Nah, maka gerak dari sini ke sini kita tinjau Y sama dengan delta EK. Nah, ini ya. Oke. Nah, dapat S-nya 4/3. Oke, itu contoh yang nomor 5. Oke, silakan dipahami untuk dapat mengerjakan soal latihan nantinya.